Bab 5. Kelopak mata Miranda terbuka. Dia mengernyit bingung, mualnya dia tahan sebentar demi mencerna kenyataan yang dilihatnya. Dia tidak ingat pernah mengecat kamarnya jadi abu-abu. Miranda melirik nakas, sejak kapan dia punya meja minimalis itu? Kamarnya selalu pinky, tidak ada warna-warna monokrom seperti ini. Lalu atensinya mendadak bersibobrok di pinggangnya. Bobot berat yang dia rasakan sejak bangun ternyata berasal dari lengan coklat yang membelitnya. Lengan yang matanya susuri dan berakhir di wajah lelap seorang lelaki. Lengan kuat, wajah lelaki, bahu telanjang, deru napas teratur. Miranda tercekat, berhenti berpikir yang tidak-tidak. Gumam perempuan itu mengingatkan kerja otaknya yang jumpalitan. Bisa jadi mereka hanya terjebak di ranjang yang sama, ya itu bisa jadi. Miranda meringis, melalui aba-aba yang dia keluarkan sambil berbisik, 1, 2, 3. Dia intip kondisi tubuhnya di balik selimut, dan kenyataan yang dia lihat di balik selimut menyentaknya. Seperti petir menyalak di dekat telinganya. Slowly, Mir, ini bisa jadi halusinasi. Menarik napas lalu mengeluarkannya dengan perlahan. Dia intip sekali lagi tubuhnya di balik selimut dan tetap menemui rasa sesak. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa dengan dirinya selama semalam? Kenapa petaka ini bisa terjadi hanya dengan semalam? Seriously? Ini bukan negeri dongeng. Dia bukan pemeran utama, kenapa hidupnya berubah sesignifikan ini dalam semalam? Mengingat kemampuanmu, aku siap membayarmu 50 juta. Miranda gali lagi ingatannya namun tidak menemukan apapun selain kalimat menyakitkan itu terus terputar konstan. Kemampuannya, 50 juta, pipinya dibanjiri perona pipi kemerahan pertanda geram, mengumpulkan tenaga Miranda dorong bahu lelaki itu agar mundur. Kuku-kuku tajamnya siap sedia mencakar. Dia akan membuat lelaki ini membayar semua kelakuan brengseknya. Namun bayangan menakjubkan itu hanyalah niat tak berujung. Miranda malah meringis menyadari seluruh kulitnya dipenuhi lebam keunguan. Dia baru saja memikirkan untuk melaporkan lelaki asing ini atas dugaan penganiayaan sebelum dia lihat dada lelaki itu juga dipenuhi lebam yang sama. Rona geram di kedua pipinya berangsur-angsur berganti rona malu. Apa dia yang melakukannya? Tapi kenapa? Dia tidak menyangka dia bisa berlaku demikian. Miranda putar semua memorinya. Kosong, memorinya kosong. Semakin dia gali semakin banyak sentakan rasa sakit menerjangnya. Kepalanya sakit, tapi dia harus ingat, semua ini amat membingungkan. Dia harus menemukan kunci jawabannya. Tiba-tiba satu kilasan balik mencuat di sela sakit kepalanya. Tidak banyak, hanya wajah buram Velo yang memaksanya menggenggam gelas berisi minuman keras. Suara kakaknya mengalun. Let's drink. Hanya sebatas itu. Ayo Mir, ayo ingat lebih. Miranda menyugar rambut terurainya, berharap dengannya ingatan-ingatan pemberi clue semakin berunculan. Ayo minum, kita nikmati hingar-bingar ini. Itu suara kakak tirinya lagi. Miranda cerna semua momentum yang datang itu. Ada yang ganjil dari tingkah Velo. Kakak tirinya itu terlalu memaksa dirinya untuk minum. Berulang kali di sela pembicaraan dan Miranda baru paham kenapa saat dia menenggak minumannya kakaknya itu tampak lega. Ini jelas sekali, kakak tirinya yang dia percayai sepenuh hati mengkhianatinya. Entah apa yang kakaknya campur di minumannya yang pasti inilah akibatnya. Miranda melirik lelaki di sampingnya lagi. Miranda tidak tahu apakah lelaki yang terlelap ini korban atau barangkali karib Velo. Apapun kenyataannya, hal pertama yang harus Miranda urus adalah Velo. Miranda beranjak mencari kemejanya. Kemejanya menggantung dengan mengenaskan di ujung sofa. Miranda pastikan lelaki itu masih tertidur sementara dia mengendap keluar dari selimut menuju kemejanya. Dia susuri semua sisi kamar luas ini mencari semua pakaiannya. Lalu berjalan tergesa menuju kamar mandi. Di cermin lebar yang memantulkan dirinya, Miranda menahan diri agar tidak menangis. Dirinya kacau sekali. Wajah sembabnya efek putus cinta 100 kali lipat lebih mengerikan ditambah hangover. Terlalu banyak luka yang harus dia basuh. Telunjuk Miranda menyasar bibirnya yang bengkak. Kepalanya tanpa komando bergerak sendiri, memberi kenangan kilas balik. Ciuman yang menggebu, panas dan liar. Lalu ada bisikan halus di rahangnya, mengingat kemampuanmu, aku siap membayarmu 50 juta. Sekecil itulah harganya, 50 juta, seriously. Keperawanan yang dia jaga mati-matian harus hilang dalam semalam dan hanya dihargai sebanyak 50 juta. Sudah gila memang lelaki itu. Miranda tidak tahu siapa lelaki itu namun pikirnya, satu-satunya cara menyakiti lelaki itu hanyalah dengan menwinanya.
Miranda keluar dari kamar mandi dan bersedap di tengah ruangan, menjadikan lelaki molor itu sebagai pusat atensi. Dia sedang memikirkan opsi terbaik melakukan penwinaan. Dia ahli mencakar, kuku-kuku panjangnya bisa merobek jenis kulit apapun. Tapi itu akan sangat mencanggung semisal lelaki itu bangun dan melihat dirinya. Tatapan Miranda terpaku pada meja kecil di sudut. Ada ungkapan pena lebih tajam dari pedang kan. Of course, akan dia gunakan peribahasa itu sebagai solusi. Dia akan gunakan otak cerdasnya merangkai kata paling menyakitkan untuk lelaki ini. Dibukanya pintu di bawah meja dan tersenyum puas mendapati satu notes lengkap dengan pensilnya. Miranda iseng merogoh saku celana, dia terpekik merasakan beberapa lembaran menyapa jemarinya. Ini bisa jadi amunisinya membuat pembalasan paling mematikan. Menulis apa yang ada di pikirannya, Miranda tersenyum begitu selesai. Tidak lupa menyimpan uang yang ia dapat di sebelah notes itu. Selepas itu, Miranda mengendap-endap mencari pintu keluar. Jendela lebar kamarnya terlalu banyak mengizinkan sinar mentari masuk. Geraldian menyadari awal mula yang hangat kini terasa membakar tubuhnya. Karena sinar, Geraldian terjaga dari lelapnya. Geraldian terduduk di ujung ranjang dengan selimut putih dia lilitkan di pinggang. Rambut acak-acakannya semakin tak beraturan karena disugar. Dia lupa kapan terakhirnya merasakan perasaan senang seperti ini. Mood booster di pagi hari, hal yang langka sekali. Geraldian masih ingat sisa semalam, saat ia berbagi rasa menakjubkan bersama perempuan yang ia temui di bawah. Perempuan berwajah bulat dengan pupi ais yang menggemaskan. Mira, gumam Geraldian tersenyum. Suara air mengalir di kamar mandi mengirim getaran menyenangkan di pusat dirinya. Pasti menyenangkan sekali kalau dia masuk ke kamar mandi sekarang. Mereka bisa mengulang kembali rasa paling candu yang terjadi semalam di kamar mandi. Tak sengaja, matanya jatuh ke atas meja di sampingnya. Ada uang kertas 2 lembar yang menarik perhatiannya. Geraldian raih uang tersebut dan mengernyit bingung. Oh, ada notes di bawahnya. Brengsek, ini upahmu untuk kerja bodohmu semalam. Selepas dia membacanya, dia robek kertas itu jadi kepingan tak beraturan. Tangannya gemetaran meraih uang sebanyak 200.000 dan lagi-lagi merobeknya. Dengan wajah menderu geram dia pacu langkah menuju kamar mandi, membukanya dalam sekali sentakan. Benar dugaannya, perempuan itu sudah melarikan diri. Bersambung, satu-satunya orang yang dia temui begitu sampai di rumah adalah Velo. Masih dengan kondisi berantakan, rambut kusut masai, wajah bengkak, dan jalan pincang karena rasa sakit di pusatnya, Miranda dekati sofa yang terdapat kaki menggantung di sana. Tidak ada anggota keluarga yang menyimpan kakinya di sandaran sofa selain Velo. Miranda, pekik Velo terkejut. Mir, kamu dari mana aja? Miranda beri satu tamparan keras. Seriously, Miranda, kamu lancang ya, tampar kakak kamu sendiri. Desis Velo menyentuh rahangnya yang berdenyut. Tamparan Miranda begitu keras sampai membuat otot rahangnya ngilu luar biasa. Kakak, ejek Miranda sarkastis. Telunjuk Velo mengacung menunjuk wajah adik tirinya. Aku lebih tua dari kamu. Aku tanya ya, apa seorang saudara yang mengkhianati adiknya bisa dibilang seorang kakak? Tanya Miranda nyaring. Kedua bola mata Velo bergulir ke sana kemari. Maksud kamu apa sih, Mir? Jangan pura-pura nggak tahu, bentak Miranda. Berani ya kamu bentak aku? Velo balas membentak. Kamu cuma harus jawab, sialan. Miranda melotot geram. Dia paling benci pembohong yang tidak mau mengaku. Sudah tahu membohong, mengelak lagi ketika disuruh mengaku. Kebodohan yang berlipat. Aku nggak mengerti apa yang kamu omongin sekarang, Mir, ucap Velo menggeleng tidak percaya. Aku yang seharusnya interogasi kamu, kemana kamu semalaman ini sampai bikin kakak kewalahan nyari? Miranda mendesis geram, tidak dia dengar pertanyaan kakaknya dan lebih memilih menanyakan hal yang lebih penting. Apa yang kamu taruh di minumanku? Apa sih yang kamu maksud, Mir? Velo mendengus kesal. Dari tadi kamu ngomongin yang gak kakak ngerti. Miranda memejamkan matanya menahan emosi. Kamu tahu apa yang aku bicarain? Dia buka kelopak dan merasakan pipinya dialiri sesuatu yang basah. Aku udah taruh rasa hormat dan percayaku padamu. Aku curhat apapun padamu, tapi ini balasannya. Kenapa? Apa aku punya salah? Apa aku kurang pantas diperlakukan baik? Demi apapun hidupku bakalan hancur setelah hari ini. Apa ini maumu? Velo memutar bola matanya. Seriously, aku nggak ngerti apa yang kamu omongin sekarang. Miranda terisak. Kamu cuma perlu jujur udah naruh obat di minumanku.
Kamu nggak bisa nuduh gitu aja ya, Mir, desis Velo tersulut emosi. Perempuan berpakaian santai itu bersedekap di depan Miranda yang terisak. Kamu nggak punya bukti. Miranda mendongakkan kepalanya dalam upaya menahan tawa sarkas. Apa semua kekacauan ini perlu bukti? Harga dirinya sudah melayang entah kemana, bagaimana lagi dia bisa mengais sisa-sisa pembuktian? Tatapan Miranda yang menelisik perlahan membuat Velo terintimidasi. Perempuan yang lebih pendek dari Miranda itu mengibaskan tangannya dan berseru gugup, "Kamu masih hangover kayaknya, jadi agak error." Ditepuknya bahu Miranda 2 kali dengan canggung, Miranda sama sekali tidak menurunkan tatapan tajamnya dari wajah Velo. Minum air yang banyak. Langkah berderap Velo menyentak telinga Miranda dengan menyakitkan. Apa ini yang dinamakan keluarga? Tanpa keterus-terangan, tanpa rasa kekeluargaan, dibanding menanyai kenapa alasannya datang compang camping, Velo malah fokus ke tuduhannya. Itu semakin menjelaskan semuanya. Velo memang dalam bencana semalam. Tapi kenapa? Apa dia memang selalu ditakdirkan untuk dikhianati? Dalam 24 jam 2 orang yang dia percayai mengkhianatinya. Tanpa belas kasihan semesta mengoyak rasa percayanya. Setelah hari ini entah akan seperti apa. Miranda terisak di sepanjang jalan menuju kamarnya. Dia butuh pelukan, dia butuh bisikan penenang bahwa semua ini hanyalah mimpi. Dia butuh dibangunkan. Ponselnya bergetar saat Miranda mendudukkan bokongnya di tepi kasur. Gadis itu merogoh ponselnya dan mengerit menemui nama tantenya sebagai penelepon. Tanpa mengulur waktu diangkat telepon itu. Miranda tadi, "Halo, Tan, White, suara kamu kenapa, sayang?" Suara Tante Neni mengalun panik. Intonasinya yang keras begitu kontras dengan suaranya yang cempreng. "Apa kamu flu, sayang? Apa kamu sakit?" Miranda tidak dapat menahan satu isakan. "Mir," lirih Tante Neni pelan. "Apa kamu lagi nangis?" Selepas ibunya meninggal karena penyakit kanker, tidak ada lagi keluarga ibunya yang datang merangkul selain Tante Neni. Adik kandung ibunya itulah yang selalu menjadi tameng dikala Miranda dirundung segala duka. Jadi penasihat tatkala ayahnya menikah lagi, dan menenangkannya saat kondisi rumah tidak kondusif. "Mira cuma lagi nggak enak badan aja, Tan, inget mama jadi agak nangis," ucap Miranda terkekeh lembut. "Cengeng emang, udah. Mir, mama kamu udah tenang di alam sana." "Iya, Mira juga tahu, cuma agak sedih aja tadi. Tante juga suka sedih kalau inget," gumam Tante Neni menambahkan. Miranda mengusap pipinya yang lembab. "Tumben nelepon. Ada apa, Tan?" Sekuat tenaga dia tahan isakannya agar tidak melumer kemana-mana. "Ini tentang rencana kamu buat sekolah di sini," monolog Tante Neni mengingatkan Miranda pada rencananya. 5 tahun dia pindah ke warganegaraan di Inggris, baru kali ini dia menyambut hangat rencana keponakannya untuk kuliah di Inggris. Miranda memekik, "Oh iya Mira, hampir aja lupa. Jadinya gimana, Tan?" Karena sibuk memikirkan urusan Diman, dia jadi lupa perihal niat besarnya untuk lanjut kuliah. "Om, kamu punya kenalan di universitas yang kamu pengen, Tante bisa kirim kontaknya sekarang." Miranda menipiskan bibirnya. Ini keputusan tersulitnya. Dia pejamkan mata dan mengangguk. "Iya, Tan, aku pengen kontaknya. Tapi kamu serius, Mir?" Tantenya memastikan. "Kamu serius mau ninggalin ayah kamu di sana?" "Ayah udah setuju, Tan," jawab Miranda pelan. "Iya, ayahnya memang setuju, tapi dia tahu lelaki parubaya itu sama sekali tidak memberinya raut gembira." Hanya anggukan samar yang mematahkan perasaan Miranda. Melanjutkan S2 bukan waktu yang singkat, terlebih hubungannya dengan ayahnya agak merenggang semenjak keputusan ayahnya menikah lagi. Jeda karena pendidikan akan membuat hubungan mereka makin merenggang. Tapi ini sudah jadi keputusannya, terlebih tidak ada siapapun di Indonesia yang kini jadi tujuannya. Diman yang dia sayangi tega mengkhianatinya dan sekarang Velo juga menyabotase dirinya di posisi yang sama dengan Diman. "Aku sangat-sangat serius dengan keputusan ini, Tan," kata Miranda tegas. Tidak setiap waktu dia punya kesempatan melarikan diri, kan? 1 minggu setelah obrolan di telepon, Miranda dapati dirinya berada di pelukan ayahnya. Lelaki pertama yang ia cintai dan mungkin yang terakhir pula, terlepas dari rasa sakit yang lelaki itu torehkan di dadanya ketika memutuskan mengkhianati ibunya dengan menikah lagi. "Ayah akan sangat merindukan kamu, Mir," gumam ayahnya serak. Miranda mengangguk. "Ayah jaga kesehatan ya. Jangan sering ngerokok. Jangan lupa olahraga juga dan jaga pola makannya. Kamu bawel kayak mamamu," ucap ayah datar.
Miranda melepas pelukan agar segera melalui momen canggung seperti ini. Saatnya berbalik pada dua manusia yang tidak pernah dia inginkan di hidupnya, namun semesta berbaik hati mendatangkannya. Ibu tirinya, yang adalah ibu kandung Velo, memeluknya canggung. "Segera hubungi kami kalau sudah sampai ya." Miranda mengangguk. Dia melirik Velo yang sudah siap memberinya kalimat perpisahan. Menarik koper, Miranda pacu langkah menderap menuju pintu taksi yang sudah terbuka. Terserah Velo menganggapnya tidak sopan atau apapun. Sampai di sini rasa muaknya, dia tidak ingin ada lagi kepura-puraan yang menjijikkan. "Mir, ayah antar sampai bandara ya," tawar ayah entah kesekian kalinya. Miranda menggeleng di jendela mobil. "Kesehatan ayah lagi drop, lebih baik sekarang ayah istirahat aja." Mira janji akan kabari kalau sudah sampai di bandara. Diiringi lambaian dan teriakan selamat tinggal, Miranda tetap jalan di depannya dengan perasaan kosong. Selamat tinggal, mimpi buruk. Dia siap menyongsong masa depan yang masih berupa titik di kegelapan. Rencananya masih kosong, wadah mimpinya masih melompong. Dia siap mengisinya dengan hal baru yang lebih cerah. 5 tahun yang sia-sia. Jemari Miranda mengetuk kontak WhatsApp berisi belasan panggilan yang tidak pernah diangkat serta ratusan chat yang dia abaikan. "Diman, aku pergi." Miranda tekan titik 3 di pojok lalu menekan opsi blokir. "Tapi bukan aku yang memilih opsi ini," seduse dan Miranda menggigit jemarinya. "Kamu yang mengusirku dari jalan bahagia kita." Geraldian sedang menyulut rokok di depan minimarket ketika tatapannya tidak sengaja bersibobrok dengan wajah yang amat familiar. Geraldian mengalihkan tatapan, mengusir halusinasi. Efek memikirkan perempuan di bar yang membayarnya seharga 200.000, Geraldian jadi menemukan wajah manis itu ada di mana-mana. Di tubuh reporter yang menginformasikan berita di layar televisi, di senyum kasir minimarket ketika dia membeli rokok, dan sekarang di wajah penumpang taksi. "Mira," panggil Geraldian di relung benaknya. Nama sederhana yang sama sekali tidak sesuai dengan fisiknya yang luar biasa. Geraldian bisa ngilu hanya dengan mengingat rasa yang mereka bagi berdua saat itu. Saat pusatnya menghujam lembut, saat mulut tipis itu meneriakkan racauan tidak jelas dan kerjapan mata sayu setelah berkali-kali pelepasan. Geraldian pikir dirinya beruntung, bisa menghabiskan satu malam panjang, walaupun dengan akhir yang memalukan, bersama perempuan yang menarik perhatiannya di pantai beberapa minggu lalu. Perempuan yang membuat netranya betah, menjadi perempuan pertama yang memperkenalkannya pada rasa candu yang perdana. Mulut Geraldian menghisap rokok, lalu mengembuskannya keluar. Lagi-lagi perempuan di taksi menarik perhatiannya. Begitu mirip Mira, taksi yang terparkir di pinggir jalan itu dihampiri bapak parubaya berseragam driver. Mereka terlihat mengobrol, perempuan di jok belakang, yang begitu mirip Mira, terkekeh mendengar ucapan si sopir taksi. Di momen singkat yang mencanggungkan, perempuan itu sadar sedang diperhatikan. Sejenak, netra berlainan warna itu bersibobrok. Geraldian merasa ulu hatinya ditebas pedang tajam. Dia perempuan yang memenuhi kepalanya akhir-akhir ini. Tidak salah lagi, namun perempuan itu hanya menatapnya sambil lalu, tanpa benar-benar menyadari bahwa dia adalah lelaki yang mengambil keperawanannya. Secepat yang dia bisa, Geraldian bawa kakinya melesat, menderu di jalan raya yang padat demi menyeberang. Taksi yang membawa perempuan itu kini melaju pelan. Geraldian berhasil menyeberangi lalu lintas padat. "Mira!" teriaknya. Roda taksi memutar cepat, semakin jauh dari jangkauan Geraldian. "Mira, tunggu!" "Mir!" panggil Geraldian berlari cepat. Dia lambaikan kedua tangannya meminta perhatian, namun taksi itu tetap melaju kencang. Taksi itu berbelok ke tikungan, Geraldian turut mengekori dengan gerakan kaki secepat yang dia bisa. Tangannya berusaha menjangkau ujung mobil. Sejengkal lagi jemarinya bisa meraih ujung mobil untuk memberitahu Mira keberadaannya. Namun sejengkal itu jadi jarak yang kian jauh saat sebuah motor matic dari arah depan tiba-tiba datang dan menghantam bahu kanan Geraldian. Tak ayal, lelaki berjas abu-abu itu terpelanting menghantam kap mobil Avanza yang sedang melaju pelan. Kepalanya membentur aspal dingin. Hal terakhir yang Geraldian ingat adalah saat dia dikerubungi belasan manusia-manusia berwajah buram. "Ada kecelakaan ya di belakang," ucap si sopir taksi menggiring rasa ingin tahu Miranda. Miranda mengerang menyadari cerita seru yang didongengkan sopir taksi itu terinterupsi. Kendati demikian perempuan berkemeja kotak-kotak itu mengikuti arah pandang si sopir. "Sepertinya iya," gumam Miranda. Kerumunan yang berkumpul mengelilingi korban kecelakaan terlihat samar,
kesamaran yang entah kenapa membuat jantungnya seumpama diremas. Miranda rasakan perasaan sesak membanjiri relung hatinya. Miranda punya keinginan untuk terus menoleh ke belakang. Pada kecelakaan yang baru saja terjadi. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Supri membantunya menurunkan barang bawaannya. Selesai mengurus segala administrasi, Miranda beranjak menaiki pesawat yang dijadwalkan berangkat sebentar lagi. Bersamaan dengan langkah kakinya yang menapaki pintu pesawat, di waktu yang sama Geraldian di atas berangkar juga memasuki ruang ICU, kepalanya berlumuran darah. Bersambung, Arrai, tegur Miranda melotot gemas. Ibu udah bilang buat simpen dulu gamenya kalau di tempat umum kan. Arrai, bocah berusia 7 tahun berambut ikal itu menipiskan bibirnya kesal. Lirikan sebalnya terpaut begitu tangan kanan ibunya sudah terparkir di hadapannya, mode penjagal ibunya yang selalu muncul di kondisi genting. Nih, sahut Arrai datar. Kamu harus ingat terus peraturan ini, Rai. Miranda mengantongi android putranya itu di saku blazer. Jauh dari kesibukannya, Arrai kini cemberut, bersedekap memperhatikan lalu lalang manusia-manusia penghuni bandara. Poni anaknya yang mulai memanjang membuat Miranda gemas. Kamu perlu cukur rambut deh, Rai, sahut Miranda menggeser posisi poni putranya. Tak disangka Arrai malah menghindar. Aku udah gede, Ma. Miranda terkekeh geli. Dia tatap putra semata wayangnya dengan tatapan geli. Baru kemarin dia menangis tidak karuan mendapati 2 garis merah di tespek. Terasa baru beberapa hari dia merasakan sakit luar biasa ketika melahirkan dan sekarang tiba-tiba putra kesayangannya sudah besar. Tidak mau dimanja-manja, tidak mau dipeluk apalagi dicium. Jemari Miranda mengacak rambut putranya gemas. Arrai semakin merengek tidak keruan membuat Miranda terkekeh geli menghadapi tingkah Arrai. Yuk, Rai, ajak Miranda berdiri, membereskan koper mereka. Tante Dina sebentar lagi sampai, kita nunggu di luar aja. Dina adalah temannya selama di Inggris yang selalu menemaninya di situasi sesulit apapun. Keputusan untuk kembali ke Indonesia pun datang dari dorongan Dina. Dinalah yang meyakinkan Miranda untuk berani memberitahukan dunia tentang keberadaan Arrai. Arrai, Miranda menatap bocah yang sedang mengangkat kopernya itu dengan pandangan haru. Putranya, bocah kecil yang selalu membuatnya bangga dengan semua tingkah cerdasnya. Apa? Tanya Arrai sinis. Apa mama udah bilang kalau mama bangga punya anak kayak kamu? Arrai menggulirkan mata kelamnya, gelagat tidak sopan tapi malah membuat Miranda terkekeh dibuatnya. Kata Arrai, aku udah gede, Ma. Lah apa hubungannya? Apa mama nggak boleh bangga kalau kamu udah gede? Senyum Arrai terbit, walau hanya segaris. Aku cuma geli. Tangan yang terulur siap mengacak rambutnya berhasil Arrai hindari. Bocah tinggi kurus itu mundur, jangan acak-acak rambut lagi. Karena aku udah gede, potong Miranda meledek. Melanjutkan ucapan putranya yang sudah dia hafal di luar kepala saking seringnya dikatakan Arrai. Yeah, of course, timpal Arrai. Ya. Ponsel di saku blazer kanan Miranda bergetar. Miranda merogohnya dan mendapati nama Dina di sana. Segera dia berbalik dan mengangkatnya. Halo Na, udah di mana? Diam sebentar. Oh di depan. Tunggu sebentar ya. Biar kita ke sana aja, kamu nggak usah kesini. Barang bawaan aku juga nggak terlalu banyak. Lagi pula aku punya lelaki dewasa di sini. Miranda menyenggol bahu Arrai. Arrai bersedekap, cemberut. Tante udah di depan. Iya, jawab Miranda. Sementara itu di bandara, seorang lelaki berjas parlante baru saja keluar dari pintu pesawat. Di kiri kanannya berjalan para pekerjanya yang berseragam serba hitam. Vera, di sebelah kanan. Sekretaris terbaiknya yang selalu siap sedia memegang agenda jadwal hariannya yang super padat. Baru beberapa detik perempuan berpendidikan tinggi itu mengingatkannya tentang rapat penting dengan direksi perusahaan. Mobilnya di sebelah sana, ucap lelaki di sebelahnya memberi informasi. Tangannya memberi jalan, rombongan itu otomatis melewati lobi menuju pintu keluar, dengan lelaki parlante bertongkat menjadi pusat. Setelah rapat, bagaimana jadwalku, Vera? Lelaki parubaya itu menurunkan kacamata hitamnya, melirik wajah lonjong sekretarisnya. Bapak ada kegiatan amal di panti sosial manusia baik, jawab Vera membacakan susunan jadwal yang ia tulis secara sistematis. Aku tidak ingat ada kegiatan seperti itu. Kegiatan ini berguna buat citra perusahaan kita, Pak, ucap Vera datar. Oh, lelaki itu, Rasongko,
Salah satu pemilik perusahaan paling berpengaruh di Indonesia menipiskan bibirnya sembari mengetukkan tongkat dalam menjaga keseimbangan kakinya yang tidak kuat lagi. Kondisi bandara yang ramai sama sekali tidak menghalangi langkahnya berkat bantuan para bodyguardnya. Mereka siap sedia mengatur jalan bagi majikannya. Di ujung dekat pintu masuk seorang bocah dengan headphone terkait di leher sedikit menarik perhatiannya. Bocah itu menarik koper yang terlalu besar. Tampak kesulitan namun tidak menunjukkannya gelagat demikian. Seolah sadar diperhatikan, bocah dengan rambut mirip dengannya itu tiba-tiba menoleh, membalas tatapan Rasongko. Di detik singkat itu, Rasongko merasakan napasnya tercekat. Wajah itu terlalu familiar baginya. Wajah yang ornamennya dia hafal di luar kepala. "Ayo, Arai, Tante Dina sudah kelamaan nunggu," ucap perempuan di samping bocah itu. Dengan menggerutu bocah itu menyeret koper dan menghilang di balik punggung-punggung penghuni bandara. Rasongko mengusir pikiran anehnya dan melanjutkan langkah. Matanya rabun jauh, siapa yang mau mempercayai penglihatannya. Lagi pula, kalaupun bocah tadi bagai pinang dibelah dua dengan wajah putranya, bukan berarti mereka punya hubungan darah. Selalu ada kemungkinan di dunia seluas ini. Lagi pula, Geraldian terlalu lurus untuk melakukan kesalahan fatal sampai punya anak di luar nikah. Karena Arai mengeluh kelaparan, dan tidak bisa dipaksa menahan lapar sekitar 20 menitan, Dina memarkir BWM-nya di parkiran sebuah restoran sushi. Bukan tanpa alasan, letak restoran tersebut yang dekat dengan bandara jadi pilihan. Bertiga mereka beriringan menuju pintu masuk. Miranda dan Dina sibuk membicarakan tentang berbedanya Indonesia dulu saat ditinggalkan dan sekarang ketika mereka datang. Lingkungan yang berubah drastis dan kultur yang perlahan memudar. Ya inilah efek globalisasi, nah, budaya jadi korbannya. Iya sih, gumam Dina memutar-mutar kunci mobil di tangannya. Cuma agak kaget aja, perasaan baru 4 tahun ninggalin Indonesia udah drastis banget berubahnya. "Bu," Arai menginterupsi. "Kenapa?" tanya Miranda bingung menatap telapak tangan putranya yang terbuka. "Ponsel," kata Arai pelan. Miranda menyipitkan matanya. "Please," Arai memohon. Memberi Puppy Eyes menggemaskan. Miranda menghela napas. "Ambil sendiri sana, Mama simpan di tas." Senyum Arai terbit, semakin terang benderang begitu Dina memberinya lemparan kunci mobil. Segera dia bawa kunci itu menuju parkiran kembali. Setelah mengambil ponsel, Arai segera menyusul masuk ke restoran. Memindai semua meja demi mencari ibunya. Restorannya cukup ramai, agak sulit menemukan satu wajah di antara puluhan wajah. Arai berjalan ke meja barisan ujung ketika seseorang datang tiba-tiba dan menyenggol bahunya. Meski bukan ia yang salah, Arai sematkan satu permintaan maaf dan memenuhi lambaian ibunya di meja dekat jendela. Arai pergi menjauh. Langkah riang bocah itu tidak luput dari pengamatan lelaki yang menabraknya tadi. Lelaki itu mengerit, merasa asing dengan rasa sesak yang memenuhi hatinya. Dia tatap sekali lagi punggung bocah asing yang terasa familiar itu dan menatap perempuan berwajah manis yang sekarang mengacak-ngacak rambut si bocah. Lelaki itu, Geraldian, berbalik dan meninggalkan pintu restoran. Perasaannya tidak enak, dia jadi ingin segera pulang untuk memastikan seluruh keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Bersambung, setelah 2 minggu tinggal di rumah Dina, Miranda memutuskan untuk mengunjungi ayahnya. 7 tahun di Inggris, tanpa kontak intens dengan ayah kandungnya membuat situasi rumit. Rindunya yang membuncah tidak tersalurkan karena berbagai keterbatasan. Mereka sudah melewati gang sempit yang berkelok, dan berhenti di depan bangunan sederhana yang pekarangannya dipenuhi tanaman hias. Di depan hunian itu terpasang pelang nama panti sosial Bunda. "Kenapa?" tanya Miranda kesal melihat tingkah Arai yang tidak bisa diam semenjak turun dari grabcar untuk menyusuri gang. Arai menunjuk sepatunya yang kotor. "Nanti bisa dicuci," hibur Miranda mengacak rambut putranya. Di halaman bangunan itu terdapat beberapa manula sedang membereskan taman. Miranda pindai cepat dan tidak menemukan ayahnya. Melihat para manula itu sedang bekerja saja sudah membuat air mata perempuan itu merebak, apalagi saat sudah melihat ayahnya. "Ini salahnya," gumam Miranda menyalahkan. Kalau dia bisa bersikap keras, ayahnya tidak akan menjual rumah masa kecilnya hanya untuk melunasi hutang Velo. Kalau saja dia ada di samping ayahnya saat itu, dan bukannya sedang melarikan diri ke negara lain, bisa saja ayahnya bisa hidup layak dibandingkan menua di panti jompo. "Ayah," lirih Miranda merangsek maju, memberi satu pelukan panjang yang erat dan hangat. Arai berperan sebagai penonton,
menyaksikan lelaki berharga di hidup ibunya yang baru pertama kali dia lihat. Kepala cerdas Arrai sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak mirip. Dia tidak mirip siapapun. Ibunya tidak mengizinkan semesta memberinya clue pada sosok bapak yang dia rindukan sejak lama. "Bagaimana kabar ayah?" tanya Miranda tergugu. Daripada menunggu, perempuan berambut sebau itu lebih memilih mencari tahu sendiri jawabannya. Tangannya meraba ornamen-ornamen wajah ayahnya, menyentuh banyak raut dan juga air mata. Rambut ayah udah ubanan, kekehnya lembut. Dari membingkai wajah putri sulungnya, Budi, ayah Miranda mengalihkan netra pada bocah kecil yang jadi penonton. "Dia siapa?" Arrai dengan senang hati mendekat. Beri satu senyuman. Miranda lupa Arrai terbiasa dengan budaya barat. "Ayo, Rai, salim." "Oh." Arrai tersadar lalu segera mengecup tangan keriput kakeknya. "Ini Arrai?" tanya Budi mengelus rambut keriting Arrai. "Iya," lirih Miranda. "Dia tidak mirip dengan kita." Celetuk Budi mencairkan ketegangan yang tercipta di ekspresi Miranda. Mendengar ucapan ayahnya, Miranda langsung terkekeh. Dia duplikat ayahnya. Wajah ceria ayahnya langsung berubah sendu. Tidak ada yang paling menyakitkan bagi seorang ayah selain mengetahui putrinya memiliki anak dari seorang pria tak dikenal. "Dia pasti tampan," ucap Budi menerawang. Karena Arrai juga begitu. Miranda menyenggol bahu putranya yang sedang dipuji. Arrai memberinya raut tak senang. Budi terkekeh dibuatnya. Tiba-tiba kehangatan keluarga itu diinterupsi kedatangan seorang perempuan berdaster. Koyo tertempel di dahi perempuan itu. Raut Miranda langsung berubah tak senang ketika melihatnya. "Mira, sayang apa kabar, nak?" berondong Vivi antusias. Dia memaksa memeluk walau gestur Miranda menunjukkan keengganan. "Kamu kenapa baru datang, nak? Hidup kami di sini sangat susah, bawa kami dari sini. Kami ingin keluar." "Udahlah, Vivi," seru Budi memotong pembicaraan beruntut istrinya. "Hidup Miranda sudah susah, jangan dibuat susah lagi dengan beban mengurus kita. Aku hanya memintanya membawa kita dari panti memuakan ini," bela Vivi. "Miranda sudah punya kehidupan sendiri. Tapi kita adalah orang tuanya, itu kewajibannya," bentak Vivi berang. Miranda menatap tajam ibu tirinya. "Menjaga orang tua memang kewajiban seorang anak, tapi aku tidak pernah bilang menganggap tante ibuku." Tatapan tajam Vivi menghunus Miranda. "Aku hanya punya satu ibu dan dia sudah tenang di alam sana," lanjut Miranda tajam. "Kurang ajar ya kamu," desis Vivi. Telunjuknya menuding wajah Miranda. "Dasar anak nggak berbakti, Mir," lirih ayahnya ingin melerai. "Sejak awal aku memang tidak pernah menerima dia jadi ibuku," jelas Miranda menatap manik lelaki penuh uban di hadapannya. "Tapi karena ayah memilih dia jadi istri ayah, aku menghargainya dengan pura-pura menerima. Tapi memangnya ada seorang anak yang menyetujui ayahnya mengkhianati ibunya dengan menikah lagi? Tidak akan pernah ada. Darah memang lebih kental daripada air, ayah sama anak sama aja. Sama-sama menyusahkan," cemooh Vivi menyiratkan kebencian. Hinaan Vivi untuknya dianggap angin lalu, tapi hinaan Vivi tadi yang membawa-bawa ayahnya tidak dia terima sama sekali. "Siapa yang menyusahkan? Aku dan ayah yang menyusahkanmu, apa kamu dan Velo yang menyusahkan ayah?" "Mir, udah, Mir," tegur Budi meraih bahunya. Miranda menepis usapan itu. Dia belum selesai. Dia ingin melampiaskan emosinya selama ini menghadapi tingkah Vivi dan Velo yang parasit. "Kamu nggak tahu aja gimana ayahmu membuatku capek setiap hari. Dan sebelum kamu bicara seperti itu, apa aku harus menuliskan daftar keparasitan kalian di hidup ayah? Bukan cuma tenaga ayahku saja yang kalian kuras tapi hartanya juga," balas Miranda. Bola mata Vivi melebar mendengar kejujuran putri tirinya. "Anak sialan memang kamu." Tangannya menuding wajah Miranda. Ketegangan itu makin kuat saat terdengar kekahan kecil. Arrai membalas tatapan Miranda. "Cacat otak, Bu," kekehnya. "Siapa yang kamu sebut cacat otak?" "Aku," teriak Vivi geram. "Anak haram seperti kamu jangan sok ikut campur, urusi saja urusan bapakmu yang nggak tahu kemana." "Dia bukan anak haram," serobot Miranda merasa pucuk kepalanya memanas. Jantungnya berontak cepat oleh aliran geram yang membuat dadanya sesak. "Hati-hati kalau ngomong." Vivi tertawa keras. Kenyataannya memang begitu, dia lahir dari hubungan tak jelas. Miranda yang hendak maju untuk melakukan serangan dicegah Arrai. Bocah itu tenang tanpa ekspresi. Miranda berontak, "Dia harus dikasih pelajaran, Rai. Ingat pepatah tong kosong nyaring bunyinya.
Tanya bocah 7 tahun. Mama nggak perlu meladeni tong kosong, lanjut Arai mengetuk dahinya 2 kali. Hei bocah, sini kamu ya, kecil-kecil sudah kurang ajar. Udah Vivi, udah. Enggak, Vivi berontak dari pelukan suaminya. Aku harus kasih dia pelajaran. Teriakan Vivi membahana seumpama suara petasan di malam tahun baru. Perempuan itu diseret paksa suaminya ke dalam. Di luar, Arai tidak menyangka bakal mendapat satu pelukan. Awalnya dia pikir akan kena omel karena berkata kurang ajar. Mama bangga padamu, Rai. Bangga, tanya Arai, pada kemampuanku membuat orang lain marah. Miranda tertawa keras. Sebelum Arai berubah jadi bocah sok dewasa, dia sematkan satu kecupan panjang. 3 detik setelahnya, Arai menjadi dirinya yang anti ciuman. Miranda dibuat terkikik dengan tingkah putranya yang mengusapi pipinya seolah ciumannya adalah virus. Jangan lakukan itu lagi, aku bukan anak kecil. Arai menggerutu. Miranda terbahak. Maaf. Ayahnya muncul di pintu dan langsung meminta maaf. Watak Vivi memang tidak berubah. Bukan masalah. Yang menjawab adalah Arai. Miranda menggenggam jemari keriput ayahnya dan berbisik lirih. Ayah tidak perlu meminta maaf untuk kesalahan yang dibuat orang lain. Dia istri ayah, lirih budi. Kenyataan itu malah membuat aku berpikir untuk membawa ayah pergi dari sini. Jauh dari kepahitan, jauh dari Vivi. Tidak, ayah senang kok di sini, banyak teman. Bohong, ekspresi ayah mengatakan hal lain. Miranda menambahkan cepat, kita bisa hidup bertiga. Miranda akan membuat ayah bahagia, Miranda janji, maka dari itu ayo ikut Miranda pergi dari panti ini. Budi menggeleng tegas. Tidak, Mir, ayah sudah cukup tinggal di panti. Tapi ya, lirih Miranda. Kita masih bisa berhubungan tanpa harus tinggal bersama. Kamu bisa datang kapan aja ke sini. Yah, Miranda memperingati. Ayah serius, Mir. Miranda langsung memeluk ayahnya erat. Terasa janggal untuk dilepaskan. Dia ingin momen ini terekam permanen di memorinya. Rasanya terluka, harapannya agar tinggal bersama ditolak mentah-mentah. Padahal niat baiknya hanya ingin menjauhkan ayahnya dari sumber penyakit, yang adalah Vivi. Tapi semesta memberinya jalan lain. Keputusan Budi tidak pantas dia tentang. Ayah bisa memutuskan kapan aja buat tinggal sama kita. Ayah sudah cukup di sini, Mir. Ayah tidak ingin menyusahkan. Bersambung, keberatan tidak kalau sekolahnya nanti dulu? Tanya Miranda mengoles roti tawar dengan selai nanas. Dia simpan roti itu di piring milik Arai. Uang tabungan mama hanya cukup untuk menyewa apartemen dan membiayai kehidupan kita beberapa bulan ini. Lagi pula mama juga akan segera cari kerja, tambah Miranda dengan cepat. Takut putranya menganggap dia menyepelekan urusan pendidikan. Oke, sahut Arai santai, terkesan tidak peduli. Miranda mendelik kesal, kamu gak bisa bawa buku ke meja makan, Rai. Bukunya sudah ada di meja, Ma, ucap Arai fokus membalik buku. Buku itu terasa asing. Buku apa itu, Rai? Itu buku biografi Hitler, jawab Dina bergabung di meja makan. Tangannya terulur meminta roti. Itu bukuku. Seriously. Pekik Miranda meringis. Kamu masih 7 tahun, Rai. Anak seusia kamu baca buku cerita bergambar, bukannya biografi orang paling jahat sedunia. Dia tokoh paling berpengaruh di dunia, Ma, sahut Arai. Maksud mama bukan, udah, Mir, sela Dina. Arai itu bukan bocah biasa. Dia punya otak bergelar magister yang terjebak di tubuh bocahnya. Otaknya sudah punya semacam alat saringan otomatis, dia sudah cerdas memilah-milah informasi. Dina telah selesai sarapan, dia berdiri untuk memberi Miranda kecupan di pipi dan membenturkan kepalan tangan sebagai salam perpisahan kepada Arai. Aku pamit kerja dulu sayang-sayangku, jaga apartemenku baik-baik. Dina dengan hels melompat-limpat menuju pintu. Tepat di depan pintu, Miranda memanggilnya. Dina menoleh, ada apa? Kalau ada lowongan kerja di kantor kamu, tolong kasih tahu aku. Arai mengangkat wajahnya dari bukunya. Dina mengacungkan jempolnya, siap. Ada banyak kemungkinan di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi memaksa kerja otak menyimpulkan. Satu pertemuan barangkali hanya kebetulan, pantas diabaikan, terasa tidak berpengaruh. Namun rasanya unik jika hal yang ia anggap kebetulan kini datang lagi menjadi kali kedua, pikir Rasongko, ini pasti memiliki makna. Dia interupsi sejenak celotehan Vera mengenai jadwalnya, jam berapa rapat dengan direksi. Vera menghentikan monolog pentingnya mengenai jadwal,
Dia pasang telinga. Bisa ulangi, Pak? Tadi saya tidak mendengar karena sedang membacakan jadwal. Jam berapa rapat dengan direksi? Perempuan berpakaian formal itu memindai jadwal di mapnya. Sekitar pukul 4 sore. Berarti aku punya waktu kosong 1 jam. Iya, Pak, aku akan ke sana sebentar, ucapnya menunjuk kursi taman. Vera melihat seorang bocah berambut keriting menduduki kursi taman itu. Tapi bukankah lebih baik Bapak istirahat? Sejak semalam Bapak belum tidur. Itu bisa lain kali, katanya pelan. Kamu ingat bocah itu? Rasongko ingat sekali kelebihan Vera yang selalu dia banggakan. Vera terkenal jeli, teliti dan mawas terhadap hal-hal kecil. Dia bocah yang menarik perhatian Bapak di bandara, jawab Vera. Nah, senyum Rasongko terbit, kamu tahu karena alasan apa? Karena bocah itu mirip sekali dengan putra Bapak. Sementara itu di apartemen, Array tidak punya kegiatan apapun. Ethela mengantongi izin dari Miranda, yang susahnya minta ampun. Array mendapati bus yang dia tumpangi berhenti di halte. Array tidak tahu nama daerahnya namun yakin sekali tidak akan kesasar. Kemarin saat perjalanan menuju apartemen Dina dari bandara, Array mengingat setiap jalan dengan harapan dia akan pergi ke sana. Dan harapannya menjadi kenyataan. Disinilah dia berada, di taman luas yang dipenuhi manusia-manusia metropolitan. Namun alih-alih memandang bocah-bocah seusianya yang terlihat bersepeda di sore begini, Array lebih tertarik mengamati gedung-gedung pencakar langit di sekitar taman. Gerombolan pekerja berjas parlente menarik perhatiannya. Perempuan berblazer abu-abu berjalan percaya diri dengan heelsnya. Bersama tumpukan berkas yang dipeluknya erat di dada. Dia jadi ingat ibunya, perempuan pertama yang memberitahunya fakta, bahwa kecerdasan selalu bisa terlihat dari jarak mana saja. Apa itu ibumu? Array menoleh, memandang datar kakek beruban yang memandang objek pandangannya. Array alihkan kembali tatap ke depan, ke perempuan berblazer abu, bukan. Tapi dia mengingatkanku pada ibuku. Apa ibumu juga kerja kantoran seperti itu? Tebak kakek berpakaian serba hitam itu. Dia mengingatkanku pada kecerdasan. Dan bagaimana kecerdasan itu? Kecerdasan itu relatif, tapi memiliki sifat mudah dikenali. Aku bisa melihat kecerdasan perempuan itu dari jarak sejauh ini. Pendapat kamu benar tentang kecerdasan yang bisa dilihat dari jarak sejauh apapun, kekeh kakek itu. Karena buktinya aku datang ke sini karena melihat kecerdasanmu. Array sama sekali tidak bereaksi dengan pujian itu. Kakek tersebut berdeham. Siapa namamu? Array menoleh, menilai kakek berstruktur wajah tegas itu. Apa kiranya yang membuat dia harus menyebutkan identitasnya? Dia masih kecil dan fakta bahwa bocah seumurannya seringkali dijadikan korban penculikan agak jadi perhitungan. Aku tidak punya niat buruk, ucap kakek tersebut terkekeh geli. Kamu lihat gedung yang paling tinggi itu? Array mengikuti telunjuk si kakek dengan enggan. Nah, gedung itu milikku. Kakek tersebut meringis mendapat keengganan yang terpatri di wajah Array. Namaku Rasongko, kamu bisa memanggilku kakek, walaupun kenyataannya aku belum memiliki cucu. Array mengangguk. Namaku, Array. Melihat kecerdasanmu, kupikir kamu berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi akademik. Ayahmu siapa? Rasongko pikir wajah sepama Pinang di belah dua itu tidak punya arti apapun, tapi semakin intens dia memperhatikan tingkah Array, semakin dia merasa sedang mengulang memori. Memori indah saat putranya masih kecil. Apa yang ada di Array, adalah miniatur Geraldian. Ini membingungkan. Array melirik sepasang pasutri yang melewati kursi taman. Lelaki yang menuntun bocah sekitar usia 5 tahun membuat Array sibuk mengamati. Barangkali membayangkan bocah beruntung itu adalah dirinya. Apa ayahmu kerja di gedung itu juga? Tidak, jawab Array singkat. Pak, maaf mengganggu waktunya, 15 menit lagi rapat akan dimulai, sela Vera tanpa ekspresi. Bocah kecil di samping majikannya menatap dirinya. Vera berbalik dan menyematkan senyum tipis. Oh benarkah? Kenapa cepat sekali? Ucap Rasongko. Kata Einstein, waktu bersifat relatif, lirik Array menggumam. Hampir serupa bisikan yang pasti bocah itu katakan untuk dirinya sendiri. Rasongko hendak menimpali namun urung oleh getaran di saku jasnya. Dia membaca sederet nama di layar dan memutuskan mengangkatnya. Array yang melihat kakek beserta sekretarisnya yang sibuk memutuskan untuk pergi, namun kalimat pertama yang Rasongko ucapkan memaku langkahnya. Itu berita bagus sekali. Kamu bisa memasukkan Lina sebagai pengganti sekretaris yang cuti itu. Lina punya spesifikasi bagus untuk jadi sekretaris putraku.
Lampu kuning di otak Arai menyala. Oh ya, tidak salah juga keputusannya untuk datang ke taman pusat kota ini. Kenapa dengan sekretaris yang lama, kek? Tanya Arai tiba-tiba. Rasongko melirik Vera dengan raut bingung. Kamu tahu apa yang aku bicarakan tadi? Arai mengangkat bahu. Sekretaris putraku cuti hamil, dia butuh sekretaris yang baru. Jelas Rasongko tidak tahu kenapa dia harus menjelaskan hal sedetil ini. Siapa Lina? Tanya Arai lagi. Rasongko terkekeh. Pendengaranmu jeli juga ternyata. Aku punya ibu yang pintar, monolog Arai. Dia bisa jadi sekretaris yang bagus. Rasongko mengusap rambut keriting Arai dengan gemas. Aku percaya. Aku bisa melihat kepintarannya dari putranya. Dia lebih pintar dariku. Vera mengingatkan lagi waktu menuju rapat yang semakin berkurang. Karena itu Rasongko beranjak berdiri dari kursi dan merapikan pakaiannya yang sedikit melipat. Kata lelaki tua itu, tentu saja ibumu cerdas dan ayahmu juga pasti jenius. Aku jadi penasaran siapa ayahmu, nak. Arai mengerjapkan mata. Ayahku guru. Lalu berbalik dan meninggalkan Rasongko dengan raut kecewanya. Dia pikir ini makna ternyata hanya kebetulan. Bocah itu hanya kebetulan memiliki wajah, gestur dan cara mengernyit yang sama dengan Geraldian. Setelah pertemuannya dengan Rasongko, Arai langsung menghubungi Dina. Di seberang sana, Dina sedang mengetik laporan di komputer saat teleponnya berdering. Ya, Rai, ada apa? Tante lagi sibuk nih. Aku perlu bantuan tante. Bersambung. Lanjut bosku. Erna, sekretarisnya sudah mulai cuti minggu depan. Kandungannya sudah tidak memungkinkan Erna mondar-mandir mengikuti Geraldian kemanapun. Kabar cuti ini tentu saja membuatnya pusing setengah mati, kendati Erna mengabarkan rencana cutinya itu jauh-jauh hari. Geraldian tidak seperti bos lainnya yang ramah, baik dan pengertian. Geraldian kebalikan itu semua, dia sinis, penuh sarkas, terkenal tidak punya pengertian dan tegas. Salah sedikit, siap-siap dicabut rasa kepercayaannya. Cutinya Erna otomatis menyulitkan Geraldian. Tidak mudah mencari sekretaris yang mengerti kondisi dirinya serta mau menerima wataknya. Hari-hari berlalu dan belum ada kabar apapun dari Departemen Personalia atas pengajuan sekretaris barunya. Belum ada, Pak Wina, staf HRD Elf Corps memindai berkas calon pegawai. Susah mencari kriteria yang sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Geraldian menipiskan bibirnya, menunggu informasi lanjutan. Tapi saya punya rekomendasi, tambah Wina tersenyum cerah. Perempuan berkemeja putih itu mengambil satu berkas di dekat komputernya dan melihatnya. Saya pikir dia bisa menjadi pengganti Mbak Erna dengan spesifikasinya yang mumpuni. Pengalaman bekerjanya juga bagus, dia pernah jadi sekretaris direktur Easy Internasional selama 1 tahun. Easy Internasional, Geraldian menyebut nama perusahaan raksasa itu. Iya, Pak, jawab Wina tersenyum 3 watt. Apa Bapak setuju? Kalau setuju biar saya jadwalkan wawancara. Wina menawarkan opsi selanjutnya. Dirinya sebagai staf HRD tentu saja memiliki kewajiban tersebut. Saya butuh sekretaris secepatnya, keluh Geraldian. Kalau bisa Senin sudah bisa masuk. Oke, ucap Wina menunggu perintah selanjutnya. Tidak perlu ada wawancara, pungkas Geraldian. Wina sebagai pegawai tentu saja langsung manut pada perintah atasannya itu. Siap, Pak, saya ke atas ya, Win, pamit Geraldian menunjuk lantainya. Lelaki berjas parlente itu berjalan menuju lift sembari melonggarkan posisi dasi strip yang terlalu menyekiknya. Wina mengumbar senyum paling tulus. Siap, Pak, hari Senin usahakan bisa masuk ya, Win, ucap Geraldian keras dari pintu lift. Wina mengacungkan jempol kanannya. Oke, Pak, begitu tubuh jangkung Geraldian menghilang di pintu lift, serta-merta Wina langsung menghadap temannya untuk memberi ekspresi lega. Nggak tahu kenapa setiap ngomong sama dia urat-urat gue tuh selalu tegang. Tapi ganteng ya, lirik temannya menerawang. Sayang jutek banget, ngomong apa-apa bawaannya tegang terus. Baguslah, sahut Wina, karena mukanya sinis gitu dia jadi nggak playboy. Siapa yang menjamin? Kiki perempuan berkemeja krim. Orang diam-diam biasanya mematikan. Pintu apartemen Dina terbuka. Miranda muncul mententeng 2 tas plastik berisi makanan kaki 5. Wajahnya yang lelah tidak membuat senyumnya melumer. Perasaannya sedang di puncak dan Miranda merasa harus merayakan perasaan baiknya ini dengan makan makanan enak. Wah apa tuh? Teriak Dina saat Miranda menyimpan semua bawaannya di meja ruang santai. Arai dengan buku tebal di muka menyahut. Baunya sudah jelas, Tan,
Itu makanan. Miranda menurunkan buku di wajah putranya dan mendaratkan kecupan di pipi tirus Arai. Sekali-kali kamu harus bersikap seperti anak kecil, Rai. Seperti apa? Tanya Arai polos. Seperti berjingkrak-jingkrak saat mama membawa makanan. Yang menjawab bukan Miranda melainkan Dina. Perempuan berpiyama itu mempraktekkan pendapatnya. Dia berjingkrak-jingkrak seperti bocah kecil yang mendapat permen. Like this, Rai. Yep, seperti Tante Di. Timpal Miranda melepas blazer putihnya. Tangannya menyambar tisu wajah di tas dan mengusap peluh di wajahnya. Yes, like me, santuy dan polos. Malah mama pikir kamu sama Tante Di itu ketukar jiwa. Miranda terkikik. Kamu yang diem pas mama bawa banyak jajan gini sementara tante kamu itu malah berjingkrak-jingkrak. Aku cuma udah kenyang, Ma, bela Arai menghindari kecupan yang dilayangkan Miranda. Padahal aku juga baru makan, kata Dina terkekeh. Tapi ya gimana nyium bau makanan bawannya pengen terus. Dina menerima lemparan tisu kotor. Jorok, tadi sore kamu kemana, Rai? Atensi Miranda kembali ke wajah tirus putranya. Arai menutup buku, ke taman. Ketemu teman baru. Lanjut Miranda ingin tahu kegiatan putranya lebih lanjut. Ketemu, Arai mengingat kakek tua yang menemaninya mengobrol. Kalian ngapain aja? Ngobrol, tentang apa? Miranda membasahi tisu dengan milk cleanser. Arai menghela nafas. Integrasi yang tidak ia senangi dimulai. Tentang kecerdasan yang bisa dilihat dari mana saja. Helaan napas Miranda terdengar. Mama mulai khawatir. Ini enak banget astaga. Seru Dina mengunyah martabak rasa keju coklat. Toppingnya yang banyak melumer di dalam mulutnya ketika dikunyah. Arai jadikan ucapan Dina sebagai bahan pelarian diri. Dia geser tempat duduknya dan meminta bagian martabak. Aku juga pengen dong, Tan. Ini enak banget, Rai. Kamu pasti suka. Iya enak, tidak kemanisan. Enak kan jajanan orang Indonesia. Dina lanjut mengunyah. Aku sering makan martabak kok di Inggris. Arai mematahkan persepsi Dina. Arai memang sejak lahir tinggal di Inggris namun bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang tanah asli orang tuanya. Setiap hari Miranda selalu memasakkannya makanan Indonesia sehingga dia jadi tahu nama dan citra rasanya. Jadi, untuk rangka apa nih beli banyak makanan ini? Miranda jadi ingat niat awalnya membeli makanan itu. Aku ada berita bagus. Berita apa? Aku diterima kerja, yay. Teriak Miranda berbunga-bunga. Arai dan Dina saling berbagi tatapan. Raut mereka begitu tegang. Kenapa? Tanya Miranda. Sebenarnya kita juga ada kabar baik, jawab Dina. Surat lamaran yang aku kirim ke Elf Corps sudah diterima. Dahi Miranda mengerut bingung. Surat lamaran siapa? Kamu, jawab Dina. Miranda terdiam lama, lalu kemudian tatapannya jatuh pada putranya yang dari tadi diam saja. Apa Arai yang membantumu mengambil berkasku? Aku yang menyuruh Tante Di mengirim berkas mama ke sana, lirik Arai menunduk. Miranda memejamkan matanya menahan emosi. Mama pernah bilang buat nggak terlalu sering bersikap dewasa kan, Rai? Bersikaplah seperti anak 7 tahun tanpa ikut campur urusan pekerjaan mama. Maaf. Arai menunduk dalam-dalam. Kamu kenapa sih, Mir? Arai cuma mau bantu kamu, apa salahnya? Dina tidak habis pikir. Lagi pula kalaupun kamu udah punya pekerjaan yang satu bisa dilepas. Ini bukan tentang niat Arai yang mau bantu. Aku cuma nggak suka ada anak kecil yang ikut campur di urusanku. Terlebih anak itu anak aku sendiri. Arai nggak patuh sama aku. Arai memalingkan wajahnya. Dina menyenggol bahu Miranda. Miranda menghela napas menonton putranya yang sedang menghapus air matanya. Tidak setiap hari dia disuguhi momen ini. Arai terlahir dengan pemikiran unik yang cerdas. Saat jatuh dari sepeda Arai lebih sering diam dibanding menangis seperti bocah lainnya. Maaf, Ma, isak Arai. Kamu bisa lepas yang sudah Arai usahain. Miranda menjawab sinis, mana bisa aku gak ambil kalau yang dipilihkan Arai jauh lebih bagus. Kekehan lembutnya muncul. Arai terkejut menerima pelukan erat dari Miranda. Bersambung, karena ulah putranya yang cerdas, mengirim surat lamaran di perusahaan ternama dan diterima tanpa seleksi wawancara, kini Miranda berakhir di depan restoran. Merangkai alasan dari jutaan kata-kata untuk membatalkan kerjasama yang telah mereka sepakati. Kerjasama dengan seniornya di kampus dulu yang baik hati menawarinya pekerjaan. Miranda belum sempat menandatangani surat kontrak jadi agak lega. Walaupun akhirnya dia tetap di sini untuk bicara baik-baik.
Kalau perusahaan yang dia kirimi surat lamaran bukan temannya, mungkin Miranda tidak akan pusing memikirkan hari ini. Oh, shit, aku telat. Pekik Miranda melihat jam tangan. Hanya 11 menit dari waktu temu, namun pesan Rayvan di notifikasi ponsel membuatnya terkejut. Lelaki itu ternyata masih menjadi lelaki yang mengedepankan disiplin. Rayvan, kamu di mana, Mir? Kopiku udah habis 2 gelas nih, hehe. 7 tahun di Inggris ternyata tidak memusnahkan sifat tidak disiplinnya. Miranda tergesa memasuki pintu kaca rumah makan Jepang untuk mencari kursi nomor 20. Rumah makan yang ramai tidak sedikit pun menyulitkannya melewati beberapa pengunjung dalam gerakan gesit. Menghindar pelayan yang membawa nampan penuh, melewati tumpahan gelas karena senggolan balita dan melompati tas pengunjung yang disimpan di tengah jalan. View, Miranda merasa seperti muda lagi. Tapi hei, siapa yang menyiram lantai dengan cairan bening itu? Beningnya membuat cairan itu tidak terlihat dan Miranda dengan ceroboh menginjaknya. Tak ayal dia terjengkang ke belakang dengan posisi yang bisa mematahkan tulang punggungnya. Hei, pekikan itu menyadarkan Miranda. Saat kaki kirinya tidak mampu menopang tubuh karena kaki kanannya tergelincir, bisa dia rasakan punggungnya menabrak permukaan dada yang kokoh. Miranda membuka kelopak matanya dan langsung tercekat pilu. Mata itu, mata yang dia saksikan setiap hari. Mata yang selalu dia jadikan pusat dunia. Miranda mengerjapkan matanya dan kali ini tersentak, berjalan mundur dengan wajah pias. Bahaya, dia harus segera pergi. Are you okay? Tanya lelaki itu mengernyit bingung. I'm okay, jawab Miranda tercekat. Seriously, sulit sekali mengatur perasaan yang nakal dikendalikan. Miranda menengadahkan wajah lagi dan melakukan pemindaian. Lelaki ini amat familiar. Struktur wajah yang ia kenali beserta gurat-gurat kedewasaan. Tapi meskipun hatinya amat mengenali diri lelaki ini, Miranda sadar otaknya berontak mempercayai. Akal sadarnya mencuat, seiring fakta hidup mereka yang berikatan membuatnya ingin lari. Miranda tidak akan pernah melepas Arne sampai kapanpun, dan satu-satunya cara agar keinginannya itu terkabul dia harus segera melarikan diri. Hei, kenapa? Wajahmu puas sekali ketika melihatku. Miranda tercekat, mulutnya seperti direkat lem sampai tidak bisa berkata-kata. Apa ada yang salah dariku? Lelaki itu kembali bertanya heran. Garukannya di leher semakin intens dilakukan, gestur kebingungan. Untuk sejenak, karena respons tersebut Miranda menghentikan kerja jantungnya demi fokus. Lelaki itu baru saja mempertanyakan alasan kenapa bisa setakut itu melihatnya. Dan, apa tadi katanya? Apa ada yang salah dariku? Ada, malah banyak, brengsek. Karena lelaki itu Miranda punya anak berusia 7 tahun. Hidup sendirian membesarkan seorang bayi tanpa bantuan dukungan dari siapapun. Sendirian, kesusahan dan kerepotan. Apa kita saling mengenal? Lebih mengherankan lagi Miranda merasa jantungnya ditikam pertanyaan itu. Lelaki itu bahkan tidak mengenalnya di saat dia merasa ketakutan dengan kehadirannya. Tidak, jawab Miranda lirih. Kita tidak saling mengenal. Miranda tersenyum kaku, benar-benar kaku dengan kulit wajah pias. Aku memang baru melihatmu sekarang, ucap lelaki itu menebar senyum lebar. Geraldian, seorang perempuan tinggi berpakaian minim melambai di ujung pintu. Lelaki itu, yang bernama Geraldian menoleh dengan senyum kemana-mana, balas melambai. Miranda memandang adegan itu dengan wajah datar. Tubuh proporsional perempuan yang sedang mengalungkan lengannya di lengan Geraldian membuatnya paham. Ini jadi masuk akal sekali. Seorang buaya darat kelas kakap tidak akan mengingat siapa teman kencannya di malam yang biasa. Terlebih dengan kondisi fisik teman kencan yang biasa saja. Miranda mengulum senyum pahit, dia tidak tahu bahwa kejujuran selalu membawa rasa sakit. Terima kasih ya, Mas, tadi udah nolongin. Saya permisi dulu, pamit Miranda. Tunggu, ayo sayang kita segera pesen makanan, aku lapar banget. Rengek perempuan bergincu merah menyala itu menyeret Geraldian ke kursi ujung. Ada yang tidak beres dengan dirinya. Geraldian merasa jantungnya masih di kondisi jumpalitan, adrenalinnya terpacu dengan otaknya yang bebal tetap mempertahankan kenangan. Punggung kecil yang menabrak dadanya dengan kulit tangan yang sempat dia pegang, memiliki kulit selembut sutra. Kalau nggak sabar banget udah aku uyek-uyek deh wajahnya, ngeselin banget tahu punya pegawai kayak gitu, seru Lina merengek manja. Perempuan itu sedang mengeluhkan para pegawai di kantor ayahnya yang tidak mematuhi perintahnya, padahal dia adalah pemilik perusahaan tersebut. Geraldian,
Rengek Lina menyadari fokus kekasihnya tidak pada ceritanya. Geraldian, oh iya kenapa? Geraldian bertanya bingung. Dari tadi kamu ngelamun mulu, kenapa sih? Banyak kerjaan di kantor. Geraldian mengusap wajahnya, mengusir bayangan wajah tirus pemilik mata Hazel itu dari kepalanya. Cuma kurang tidur aja dikit. Aku kan udah bilang jangan biasain lembur, ucap Lina tulus, mengelus jemari Geraldian yang terjatuh di atas meja. Iya, jawab Geraldian, memperhatikan jemarinya yang berada di kungkungan jemari lentik Lina. Kulit pacarnya ini amat sangat terawat, halus dan putih, namun otaknya tidak sedikit pun terinterupsi oleh gerakan sensual Lina. Dengan kurang ajar otaknya malah memutar pertemuan kulit jemarinya dengan lengan perempuan yang menabraknya tadi. Sialan, ini pesanannya Mbak, Mas, silakan dinikmati. Pelayan berpakaian serba biru itu menyimpan semua makanan yang dibawanya ke atas meja. Geraldian menerima kopi pesanannya. Terima kasih, Mas, ucap Lina melempar senyum 5 watt, memberi pegawai itu pemandangan deretan giginya yang terawat. Sama-sama, Mbak. Lina mengalihkan tatapannya dari semua makanan rendah lemaknya, mengernyit bingung. Kenapa lihatin aku kayak gitu? Kekehnya geli. Geraldian berkata tanpa ekspresi, kamu bagus kalau banyak senyum gitu. Apa ini bentuk godaan verbal? Bisa jadi. Geraldian tersenyum tipis. Melihat wajah Lina sekali lagi, Geraldian menghela napas. Jelas sudah kondisi tubuhnya ini. Dia tidak dapat mengalihkan fokus sadarnya dari perempuan tadi karena alasan yang jelas. Wajahnya dengan Lina amat mirip. Mungkin ini sebabnya dia jadi candu, padahal baru bertemu. Biasanya kalau cowok mulai muji-muji gini ada maunya, hayo mau apa? Ucap Lina menggoda. Perempuan bernama lengkap Lina Yasmin Herman Widodo itu mengedipkan sebelah matanya menggoda. Geraldian menggulir senyum tipis melihatnya. Aku pengen makan, seriously, ada perempuan cantik yang nawarin kamu apa aja dan kamu malah minta sesuatu yang sudah ada di meja. Pekik Lina kesal, tapi ini yang bikin aku sayang sama kamu, baby. Lina terkekeh, bersambung, Mir, tegur Rayvan menyentuh tangan Miranda. Miranda tersentak, oh maaf, Ray, aku nggak fokus. Stupid, Mira mengumpat di benaknya. Hanya dengan fakta Geraldian tidak mengenalnya saja dia sudah kehilangan mood begini, apa salahnya sih? Geraldian memang ayah putranya, tapi lelaki itu bukan siapa-siapa dirinya. Lelaki itu tidak menyumbang sepeser pun dalam hidup Arai maupun dirinya. Kendati Arai terlahir dari bagian tubuhnya, Geraldian bisa dikatakan tidak berhak atas Arai karena tidak menyumbang apapun di hidup bocah 7 tahun itu. Rayvan terkekeh, santai, Mir, kamu kayaknya perlu minum dulu. Bersamaan dengan selesainya kalimat Rayvan, seorang pelayan pria membawa pesanan yang sudah Rayvan pesan dari tadi. 2 gelas air putih dengan makanan berat sudah tersaji di meja. Selamat menikmati, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, Mas, balas Rayvan tersenyum. Rayvan mendorong gelas, nih, Mir. Kamu perlu air putih. Terima kasih, Ray. Miranda menenggak cairan bening itu 2 kali tegukan dan menyimpan sisanya di meja. Aku lagi banyak pikiran, sorry. Santai, Rayvan menyingsingkan tangannya, menyantap hidangan makan siangnya. Nanti dulu yang ngomongin yang pengen kamu omonginnya, kita makan dulu aja. Aku lapar banget soalnya. Kekehan Rayvan memantik kekehan dari perempuan berambut sebahu di hadapannya. Kelihatan banget lapar gitu, timpal Miranda. Serius ini enak banget, Mir. Rayvan mengacungkan jempolnya. Ayo cepet dimakan, rugi kalau cuma dilihatin doang. Oke, 15 menit kemudian Miranda selesai menyantap semua makanan. Rayvan melihat semua piring kosong dan terbahak. Ingat nggak sih zaman kuliah dulu? Kita pernah bikin ibu warteg terbengong-bengong lihat cara makan kita yang mirip baby. Miranda terbahak mengingat momen tersebut. Iya bener. Saat itu kita kan habis pengabdian masyarakat. Capek banget ngerjain semua proker tapi lupa makan. Jadinya main dulu ke warteg dan dimarahi gara-gara nawar-nawar makan. Aku jadi kangen masa kuliah, gumam Rayvan menerawang. Miranda menyambar cepat banget. Semangat amat, Buk, timpal Rayvan. Hehe iya, soalnya masa kuliah masa bebas banget. Bener banget, ngomongin warteg tadi aku jadi inget pernah ngutang. Aku Rayvan menenggak minumannya. Lah serius, bener, belum sempat aku bayar. Ih nggak boleh gitu, pekik Miranda. Ya makanya aku ngomongnya menyesal gini, sayang. Keke Rayvan mencubit pipi Miranda gemas.
Cubitan itu langsung menyentak sarai-sarai Miranda. Semenjak Array hadir, dia jadi agak sangsi pada kontak fisik dengan lelaki. Karena kontak fisik yang terlalu intens, Array hadir di dunia. Kendati Array tidak pernah dia sesali, Miranda tetap harus membatasi diri. "Sorry," ucap Rayvan cepat menyadari kecanggungan yang terbentang di antara mereka. "Kamu gemesin banget sih soalnya." Miranda mengukir senyum tipis. Dia sedikit mendongakkan kepalanya demi menyapu raut Rayvan. Selain raut menyesal, Miranda mengenali ada keterlukaan di sana. Lelaki yang selalu ada di sampingnya selama belajar di kampus itu masih menyimpan perasaan untuknya. Masih setia menunggunya tanpa mempermasalahkan kehadiran Array di hidup Miranda. Kesetiaannya yang tinggi pasti terluka karena penolakannya akan kontak fisik. "Jadi, ngajak makan gini, mau ngomongin apa?" Dengan cepat Rayvan menguasai suasana demi mengusir canggung. Biasanya diajak makan gak mau, ini tumben ngajak duluan. Diingatkan akan tujuan raut Miranda langsung tidak nyaman. Perempuan yang memakai kemeja dan kulot sewarna itu menggigit bibir. "Ini tentang pekerjaan yang kamu tawarin kemarin." "Oh, kenapa?" tanya Rayvan santai, tidak menemukan kecurigaan apapun. "Apa ada yang buat kamu bingung? Kamu bisa tanyakan sekarang biar minggu depan bisa langsung kerja." "Aku mau batalin kerja itu, Ray," potong Miranda pelan. Rayvan terdiam. Miranda menghela napas besar. "Maaf, Ray, tapi Array." "Set," liri Rayvan terkekeh. Jemarinya menelungkup di tangan Miranda, menggoyang-goyangkan jemari dingin itu. "Kok gugup gini sih?" "Santai Mir, santai." "Ray," desis Miranda. "Aku nggak enak gini loh, masa harus santai?" "Cuma aku doang ini," kekeh Rayvan. "Senior kamu yang selalu temenin kamu di kondisi paling memalukan." "Rayvan," Miranda mengatupkan kedua tangan di wajahnya. Rayvan meraih kedua jemari itu agar melepas dari wajah Miranda. Dia ingin melihat wajah cantik itu di saat gugup. "Aku seneng pas tahu kamu mau jadi pegawai di kantorku. Kita nanti bakalan sering ketemu. Tapi kalau kamu udah punya pekerjaan lain yang lebih bagus, memangnya kamu pikir aku akan bagaimana? Marahin kamu?" "Seriously, Mir? Aku nggak bakalan gitu. Aku malah ingin mengadakan pesta perayaan buat kabar baik itu." Miranda menatap lelaki di hadapannya dengan pandangan berkaca-kaca. "Ray, aku heran kenapa kamu selalu baik seperti ini." "Aku cuma baik sama kamu," seru Rayvan bangga. Jemari mereka kembali bertautan. Namun kali ini Miranda yang bergerak duluan. Rayvan segera menyambutnya dengan senang hati. "Terima kasih sudah jadi orang yang selalu baik sama aku, Ray." Dengan senang hati. "Tapi aku mau bilang maaf juga, aku terkesan menyepelekan perusahaan besar kamu." "Tidak masalah." Mereka saling melempar senyum tulus masing-masing. Rayvan yang selalu setia menyimpan perasaan nyaman di relung jantungnya dan Miranda yang merasa canggung oleh hatinya yang tidak kunjung terketuk. Rayvan sudah melakukan segala cara demi menarik minat Miranda, tapi selama apapun usaha lelaki baik itu, Miranda tidak tahu kenapa hatinya bebal sendiri. Mir tertarik buat mengulang masa lalu. Dengan cara, "Kita pesan lagi banyak makanan." Miranda mengerang. "Aku udah kenyang, Ray." "Yah nggak seru. Ayo dong, Mir." Oke deh. Ayo kita buat orang-orang bengong melihat kita rakus kayak babi." Hahaha. Tawarannya sepasang sejoli itu tak luput dari pandangan Geraldian. Posisinya yang pas membuat pemandangan renyah itu begitu pas dan jelas. Geraldian tidak tahu alasan kenapa jantungnya jadi aktif bergerak. Dia tidak sedang merokok, namun rasanya paru-paru kesulitan bernapas. "Kamu lagi lihatin apa sih, Ian?" Lina penasaran, melihat objek pandangan kekasihnya. "Kenapa dengan anak itu?" "Bukan si anak," jawab Geraldian lemas. Terus, Lina masih mencari. "Sudahlah, lupakan." Geraldian mengibaskan tangannya, kembali menyantap makan siangnya. 15 menit kemudian tatapnya kembali ke sepasang sejoli itu. Yang sial kali ini sedang saling berbagi suapan. Lebay sekali. Kendati dia jijik melihat interaksi itu, Geraldian tidak bisa mengendalikan otaknya yang menebak-nebak. Apa kiranya hubungan dua sejoli itu? Tidak mungkin kakak beradik, apalagi saudara-saudari. Tentu saja mereka pasangan kekasih. Gerutu Geraldian memotong steak dengan kekuatan penuh. "Kamu ngomong apa tadi?" "Tidak, lupakan. Kamu salah dengar." Geraldian memotong steak jadi ukuran paling kecil, menyuapnya dengan tak bergairah dan kembali menemukan dirinya jadi manusia menjijikkan yang penasaran dengan interaksi pasangan lain. "Serius sulit, Rat?
Kamu perlu rongsen jantung, paru-paru, dan otak. Geraldian bingung sekali dengan kerja ketiga organ itu hari ini semenjak bertemu perempuan tadi. Bersambung, ada yang terus memperhatikan interaksinya dengan Miranda. Rayvan tidak akan mempermasalahkan kalau hanya sekali dua kali, dia memaklumi sifat orang-orang yang kadang penasaran dengan apa yang dia lihat. Rasa penasaran seringkali datang di tempat umum, saat diri berada di tempat ramai. Namun tatapan dari pengunjung di meja ujung dekat jendela itu membuatnya resah. Ia seperti tengah dikuliti karena sedang selingkuh dengan pacarnya. Tatapannya begitu tajam dan sinis. Awal-awal Rayvan memang agak sedikit terganggu, tapi kemudian dia sadar dia tidak punya salah sedikit pun. Lelaki itu yang lancang menatapnya seberani itu. Lelaki itu yang melakukan kesalahan dan bukan dirinya. Perintah Rayvan menyuruh Miranda membuka mulut. Sendok berisi es krim sudah parkir di depan mulut Miranda. Ayo buka mulutnya, sayang. Digoyang-goyangkannya sendok berisi es krim durian itu mencoba menarik perhatian. Miranda menggeleng. Udah, Ray, aku udah kenyang. Miranda tidak dapat menghitung banyaknya makanan yang dia konsumsi saat ini. Lagi pula dia juga punya es krim tanpa harus menerima es krim dari Rayvan. Ayo buka. Rayvan tidak mau ada penolakan. Sembari cemberut, perempuan menggemaskan di hadapannya ini membuka mulut. Rayvan dengan sengaja membuat es krim di sendoknya membasahi sedikit ujung bibir Miranda. Ih jorok, dengus Miranda mengusap lelehan es krim yang menuruni dagunya. Rayvan tahu dia sedang diperhatikan dan mendahului tangan Miranda mengusap dagu perempuan itu. Menatap ke depan, pada lelaki lancang itu, Rayvan masukkan jempol bekas lelehan es krim di dagu Miranda ke mulutnya. Dan tersenyum meremehkan mendapati raut geram tercetak di wajah itu. Wajah lelaki itu menggelap dengan mendung menggelayut di kedua kelopaknya. Semakin dia melakukan hal mesra, semakin tegang wajah lelaki itu. Ini jadi permainan yang menarik. Ih, Ray, itu jorok, rengek Miranda. Atensi Rayvan kembali pada Miranda. Itu enak, jorok, nggak setiap hari aku bisa nyicipin es krim rasa keinget perempuan yang aku suka, goda Rayvan. Rona merah menjalari kedua pipi Miranda. Lebay, serius, dong. Berhubung lelaki kepo di ujung masih memperhatikannya, Rayvan atur permainan lanjutan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, pengen es krim rasa coklat juga. Kalau mau coklat kenapa beli rasa durian, ogah banget bagi-bagi. Sesuap doang, Mir, ucap Geraldian cemberut. Males, dipelit, nggak apa-apa, sahut Miranda bodoh amat. Rayvan memperhatikan Miranda intens, dan ketika Miranda sedang menyuap es krim ke mulutnya Geraldian sambar suapan itu. Enak, Miranda yang terkejut mendaratkan satu pukul di bahu lelaki itu. Itu jorok banget, Ray. Makasih, sayangku, cengengesan Geraldian mencubit pipi kanan Miranda dan dengan gesit mencuri satu ciuman. Entah ini perasaannya saja atau bukan, tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin menjadi-jadi gelagat lelaki yang duduk di depan perempuan yang sedari tadi dia perhatikan. Lelaki itu beberapa kali bersitatap dengannya dan dia heran kenapa kepalanya tercipta hanya dengan melihat senyum remehkannya. Kamu perlu makan sayur, Yan, ucap Lina menyuap salad ke mulutnya. Tubuh kamu butuh makanan sehat untuk bisa tetap bugar. Fokus kekasihnya yang tercerai-berai membuat Lina mengusap-ngusap punggung tangan Geraldian. Apa aku harus pesan air putih lagi? Geraldian mengalihkan tatapannya dan mendengus. Buat apa? Kamu kayaknya dehidrasi gitu. Geraldian menarik jemari yang berada di genggaman Lina. Aku cuma perlu istirahat. Sorry Lina, makan siang kita berantakan gara-gara aku. Santai, sayang, keke Lina. Kali ini mengelus bahu tegang Geraldian dengan gerakan konstan. Dia meyakini usapannya membuat otot-otot tegang Geraldian jadi mengendur. Dia akui dirinya brengsek, tapi matanya malah jelajatan memenuhi rasa penasarannya. Tapi akal sehat menginterupsinya, dia merasa jahat membayangkan perempuan lain di saat kekasihnya sedang berusaha membuatnya nyaman. Tapi pemandangan yang dia dapatkan di depan membuat urat-urat di tangannya mengencang, seriously. Berciuman di tempat umum, brengsek, kenapa hatinya memanas, kenapa jantungnya berdentam, demi apapun ini momen paling aneh yang dia alami. Momen di mana Geraldian ingin melempar lelaki itu ke neraka karena mencium perempuan yang sama sekali tidak dia kenali. Tapi perasaan terdalamnya seperti akrab dengan perempuan itu. Yuk kita pergi, Rayvan menuntun Miranda turun dari kursinya. Perut kenyang hati pun senang. Ini terlalu kenyang, Ray.
Keluh Miranda mengelus perut ratanya yang membengkak. Harapan mereka terkabul, momen yang dulu mereka keluhkan jadi semacam hiburan sekarang. Dulu ditatap seperti orang kelaparan terasa begitu memalukan, kini malah jadi bahan tertawaan. Kayaknya kita perlu baju baru deh, cetus Rayvan setelah membayar makan siang mereka. Kenapa? Tanya Miranda bingung. Karena perut kita membengkak, jawab Rayvan terkekeh. Miranda turut terkekeh, bener banget. Bisa-bisa kemejaku ini sobek gara-gara perut pasca kekenyangan. Ya udah kita beli nanti di jalan. Rayvan mendekati telinga Miranda untuk berbisik, baju couple. Lebay, kiki Miranda. Serius, Mir, ucap Rayvan cemberut. Pasti lucu banget kalau kita pakai baju samaan. Bajuku Mickey Mouse terus bajumu Minnie Mouse, atau kita beli yang ada kuotesnya aja. Apaan sih, Ray? Kita udah tua, lah nggak apa-apa dong. Aku udah punya anak, pungkas Miranda gemas. Arai mungkin bakalan pingsan lihat ibunya pakai baju couple. Oh ya, tentang Arai, apa dia sudah sekolah? Rayvan pernah beberapa kali bertemu dengan bocah kecil itu. Bocah kecil dengan pikiran dewasa, 2 kali pertemuan Arai bahkan bisa langsung menebak perasaannya terhadap ibunya. Benar-benar bocah cerdas. Minggu depan kami akan mencari sekolahnya, jawab Miranda. Kalau butuh bantuan kamu bisa telepon aku kapan aja. Siap. Sebelum benar-benar keluar dari restoran, Rayvan menghentikan langkah. Mir, aku mau tanya. Miranda turut menghentikan langkah. Tanya apa? Apa kamu kenal dengan lelaki di meja nomor 30? Yang mana? Miranda memindai seluruh meja. Rayvan menjawab, yang paling ujung dekat jendela. Yang duduk dengan perempuan berambut ombre. Rayvan mempelajari ekspresi Miranda. Miranda tidak menunjukkan raut apapun. Aku nggak kenal. Serius? Memangnya kenapa? Sambar Miranda tegang. Rayvan mengangkat bahu. Dia mirip banget sama Arai. Tapi aku pernah dengar setiap manusia di dunia punya kemiripan dengan 4 wajah di seluruh dunia. Mungkin lelaki yang aku lihat tadi salah satu kembaran Arai. Miranda memaksa satu senyuman penuh rekayasa terbit di wajahnya, dengan cepat meraih siku Rayvan dan membawa lelaki itu segera keluar dari restoran. Kepintaran Rayvan membuatnya ketakutan setengah mati. Bagaimanapun caranya Rayvan tidak boleh memiliki kesempatan mengamati Graldian lebih intens lagi. Yuk, Ray. Kita pulang. Antar aku dulu ya, pinta Miranda membujuk. Rayvan mengangguk. Oke, langkah mereka beriringan menuju parkiran tempat Range Rover Rayvan terparkir di sana. Rayvan membukakan pintu untuk Miranda lantas memutari langkah menuju pintu pengemudi. Mereka pun pergi dari restoran tersebut dan rasanya beban di pundak Miranda tercabut sampai ke akar-akarnya. Bersambung, Elf Corps Group bukan perusahaan biasa. Miranda akan bersikap santai jika perusahaan yang akan dia tuju sekelas Yaohua, perusahaan milik Rayvan yang masih di periode merintis. Tapi ini Elf Corps. Astaga, sangat membingungkan di mana surat lamarannya bisa tembus ke departemen personalia Elf Corps. Seriously, Bu, ini Elf Corps. Tidak perlu setegang ini. Ini komentar Arai saat melihatnya mondar-mandir mencari pentopel. Astaga, Miranda jadi lupa dia punya anak jenius di sini, yang selalu pintar membuatnya keki setiap saat. Ini Elf Corps Group, astaga kamu akan jadi sekretaris wakil direktur, ini akan sangat membanggakan. Kalau ini komentar dari Dina. Perempuan baik itu turut mondar-mandir memberikan semua keperluan Miranda. Demi membuat penampilan Miranda istimewa di hari pertama bekerja, Dina rela membongkar semua isi lemarinya. Perempuan itu yang memutuskan Miranda harus memakai apa dan juga mencari aksesoris-aksesoris yang pas. Kamu harus pakai tas milikku, Mir. Dina berlari menuju lemari penuh tas koleksinya. Ini akan bagus sekali di kemeja itu. Tasnya bahkan sama saja dengan tas milik mama yang itu, Tan. Cetus Arai menunjuk tas ibunya yang baru saja dilempar Dina, karena alasan terlalu kuno. Ini beda, Rai. Masa kamu nggak bisa lihat? Dina kesal tasnya yang mahal dan baru dituduh menyerupai tas Miranda yang dibeli 2 tahun yang lalu. Sama-sama hitam. Timpal Arai datar. Seriously, itu bukan definisi dari sama. Dina kesal sekali. Oke, guys, apa aku udah oke? Interupsi Miranda menunjuk dirinya. Dina mondar-mandir memperhatikan. Oke, Mama selalu cantik, ucap Arai tulus. Terima kasih, sayang. Terima kasih juga sahabatku sayang. Miranda memeluk satu persatu dari mereka. Kalau begitu aku pergi dulu. Doakan semoga hari pertamaku di Elf Corps tidak mengecewakan.
Kantor pusat Elf Corps Group berada di lingkungan elit dengan gedung utama memiliki 23 lantai. Pukul 7 pagi Miranda sudah menemukan dirinya berdiri di bagian personalia. Sekitar 15 menitan lagi wakil direktur akan datang, Mbak bisa nunggu di sini. Oke, jawab Miranda mengangguk. 5 hari yang lalu dia dihubungi untuk datang ke kantor hari Senin. Pukul 7, dan katanya langsung bekerja. Bekerja sebagai sekretaris seorang wakil direktur yang belum dia kenali sama sekali. Karena Miranda diam saja sambil memperhatikan keseluruhan isi ruangan HRD ini, staf HRD yang memiliki rambut bob mengajaknya bicara. Kata staf itu, Mbak mau sedikit rahasia tentang wakil direktur. Apa? Ucap Miranda menerbitkan senyum penasaran. Staf itu terlebih dahulu mengulurkan tangan. Kenalan dulu deh, aku Wina. Oh iya, Miranda balas menjabat tangan itu. Nama saya Miranda. Santai aja, Mbak, kita aku kamuan aja, hehe. Hehe iya, sini, Mbak. Wina menguru Miranda mendekatkan telinganya. Gina berbisik, wakil direktur itu terkenal dengan sifat sinisnya. Miranda kembali duduk. Oh ya, iya, hei Parat udah datang, seru staf lain mengingatkan Wina. Wina langsung berdiri menyambut seseorang yang baru masuk ke ruangan HRD itu. Halo, Pak, selamat pagi. Sapa Wina ramah. Miranda berdiri kemudian berbalik, bersiap menjabat tangan bosnya. Namun ketika dia mendongak betapa terkejutnya dia begitu menyadari bosnya ternyata adalah Geraldian. Lelaki yang mengenalkannya akan gairah. Lelaki yang 7 tahun yang lalu bersamanya di satu malam panjang yang panas. Lelaki yang adalah ayah putranya. Kamu, lirik Geraldian sama-sama terkejut. Miranda menundukkan wajahnya, takut pada apa yang akan dikatakan oleh Geraldian. Kamu perempuan yang... Tidak, Miranda tidak mau mendengarnya. Dia ingin lari menyelamatkan Arai dari jangkauan lelaki ini. Kamu perempuan yang terjatuh di restoran Jepang kemarin, kan? Geraldian menunjukkan memorinya. Miranda terkejut mendengarnya. Dia pikir Geraldian akan mengingatnya sebagai perempuan yang dicuri keperawanannya. Tapi Geraldian malah mengingat momen mereka kemarin. Seriously, Geraldian benar-benar tidak mengingat dirinya. Sia-sia sudah kecemasan Miranda terhadap Geraldian, kalau faktanya lelaki ini tidak ingat apapun pada kejadian saat itu. Iya, Pak, Miranda merasa semangatnya jatuh anjlok. Geraldian memberinya senyum tulus, menjabat tangannya. Perkenalkan saya Geraldian, wakil direktur di sini. Saya Miranda, jawab Miranda. Geraldian seperti familiar dengan nama itu. Dia sekretaris baru pengganti Mbak Erna. Pak, timpal Wina ikut pembicaraan. Oke, kalau gitu kamu bisa ikut saya ke atas. Saya bisa menjelaskan tugas kamu apa saja, terang Geraldian memberi perintah. Miranda mengangguk. Siap, Pak. Geraldian sedang menjelaskan mengenai tugasnya dari mulai A sampai Z, tentang hal-hal yang harus Miranda hindari jika tidak ingin membuat Geraldian kesal dan lain sebagainya. 15 menit pertama Miranda masih mendengarkan. Memusatkan atensinya pada suara bariton Geraldian dan netranya lada netra Geraldian. Namun 15 menit selanjutnya seumpama neraka, wajah Geraldian mengingatkannya pada 7 tahun silam, saat wajah itu berada di seluruh tubuhnya. Di depan wajahnya, mulutnya, perutnya, pusat tubuhnya, jari kakinya dan dimanapun Miranda terkesiap karenanya. Kenapa? Tanya Geraldian melihat sekretaris barunya yang menunjukkan gelagat kepanasan. Apa perlu saya naikkan AC-nya? Tidak perlu. Oke. Geraldian kembali melanjutkan penjelasannya mengenai pekerjaan. Saya tidak mentoleransi yang namanya keterlambatan sekecil apapun. Erna selalu mencatat jadwal saya sangat detail. Saya harap kamu bisa mengungguli dia dalam hal itu. Siap, saya pikir kamu sudah mengerti. Kamu pernah jadi sekretaris kan dulu? Tanya Geraldian menutup penjelasannya. Saya lihat di riwayat pengalamanmu. Iya, saya pernah menjadi sekretaris di perusahaan Easy Internasional. Itu bisa menjadi gambaran bekerja dengan saya. Oke, ayo ikut dengan saya, perintah Geraldian menunjuk lorong menuju ruangan lain yang lebih besar. Entah ini kebetulan atau bukan, tapi ini sangat membingungkan. Perempuan yang membuatnya resah di restoran Jepang kemarin tiba-tiba datang ke kantornya dan menyatakan diri sebagai sekretaris barunya. Semesta memang selalu memantik rasa heran. Kenapa? Tanya Geraldian memperhatikan tingkah aneh, entah kesekian kali, dari Miranda. Miranda yang mengipasi wajahnya kembali menarik perhatian. Kedua pipi perempuan itu merah merona.
Miranda tidak tahu gelagatnya yang sedang membayangkan yang tidak terciduk lagi. Tidak, Pak. Pekerjaan kamu hari ini sudah cukup. Saya rasa performa kamu cukup memuaskan. Kamu mematuhi apa yang saya ucapkan. Miranda mengambil pujian itu dengan senyum bocor kemana-mana. Tidak sia-sia pekerjaannya hari ini yang sangat melelahkan terbayar. Mondar-mandir mengikuti bosnya pergi, mencatat hal-hal yang menjadi kegiatan Geraldian dengan sangat rinci dan mengingat petua-petua Geraldian dengan kuat di memorinya. Kamu bisa turun ke bawah menemui Wina, dia bisa menjelaskan pekerjaan ini lebih rinci, ucap Geraldian fokus membaca lembaran dokumen tanpa melihat lawan bicaranya sama sekali. Siap, Pak, ucap Miranda tersenyum lalu pamit undur diri. Dengan wajah penuh peluh, perempuan itu menaiki lift menuju lantai bawah tempat ruangan HRD berada. Fiuh. Miranda tidak tahu harus berekspresi bagaimana sekarang. Antara bahagia punya pekerjaan sekaligus tegang karena akan setiap hari berhadapan dengan Geraldian. Bersambung, 1 minggu telah berlalu dan Miranda mulai menyukai pekerjaannya. Menjadi sekretaris seorang wakil direktur memang bukan hal yang sulit di mana basic Miranda memang di sana, terlebih pengalaman bekerjanya lebih dari itu. Namun pekerjaan ini jadi momok menakutkan manakala bos yang kita ikuti setiap hari merupakan lelaki yang ingin sekali dihindari. Demi apapun Geraldian adalah pusat kesengsaraannya semisal dia tahu punya putra kecil bernama Arai. Serius, Miranda pasti mati rasa kalau hal itu terjadi. Namun rasa khawatirnya perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Geraldian sama sekali tidak mengingatnya. Dia seharusnya senang. Namun faktanya lebih banyak kecewa dibanding senang yang menguasai relung hatinya. Aneh memang tapi Miranda yakin sekali fakta Geraldian melupakan malam penuh kenangan mereka begitu saja melukai harga dirinya sebagai seorang perempuan. Sebanyak apa perempuan yang menjadi simpanan Geraldian sampai lelaki itu bisa lupa begitu saja pada dirinya. Selamat siang, Mbak Miranda, sapa Keisa, si resepsionis mengumbar senyum menawan. Miranda menunjuk jam tangannya. Gestur buru-buru dan tidak bisa mampir. Sebagai ganti Miranda melambai riang. Semangat, Mbak, teriak Keisa riang. Seperti yang dia katakan tadi pada Keisa, Miranda memang buru-buru. Dia tidak boleh mencemari kepercayaan Geraldian kepadanya. Datang sebelum lelaki itu datang dan pulang setelah memastikan Geraldian pulang. Semacam buntut Geraldian juga, di mana ada Geraldian di sana Miranda mengekor. Hei, Mbak, selamat pagi. Teriak Wina melambai riang. Heels 7 cm-nya mengentak-entak di lantai lobi menuju lift. Makin hari ke hari makin cantik aja, puji Wina tulus. Pintu lift di depan mereka terbuka, 2 perempuan itu masuk bersamaan. Lanjut Wina, Pak Geraldian juga kayaknya senang punya pengganti Mbak Erna yang cocok. Aku biasa aja kok, Win, timpal Miranda terkekeh. Hari Senin yang cerah ini Miranda memilih outfit serba abu, yang membuat penampilannya terkesan tegas dan mandiri. Kalau Pak Geraldian gak ngeluh dan nampilin muka jutek berarti kerjaannya beres. Dan indikator ciri kerjaannya berjalan oke itu biasanya dilihat dari kelayakan sekretarisnya, jelas Wina panjang lebar. Kelayakan sekretaris, apaan biasa aja, Miranda masih setia mengelak. Serius deh, Mbak, percaya sama aku. Hehe iya deh, Wina sih maha benar. Haha iya dong, aduh. Mbak pengen sarapan? Enggak. Aku bawa banyak makan nih. Wah serius? Pengen dong. Tapi sekarang aku buru-buru. Mungkin lain kali aja. Yah, keluh mencebik. Aku sisain deh buat nanti siang mau nggak? Ih pengen banget. Wina tidak salah memilih. Miranda memang benar-benar cekatan. Selalu siap jika Geraldian membutuhkan sesuatu. Sampai hal sekecil apapun. Datang tepat waktu. Memberikan sesuatu yang ia butuhkan dan mengingatkannya pada jadwal di waktu yang tepat. Urusan dokumen dan tetek bengeknya teratasi, urusan moodnya yang selalu anjlok oleh sikap sekretaris yang tidak tepat waktu berjalan baik dan dia juga mulai nyaman dengan kehadiran perempuan cantik itu. Hanya 1 minggu namun perempuan itu sudah membuat kantornya jadi dipenuhi ucapan-ucapan selamat pagi. Geraldian seringkali mendapati Miranda dikelilingi para pegawai perempuan di lobi hanya untuk menanyakan skincare yang digunakan Miranda. Sepele memang, tapi sifat Miranda yang ramah membuat perempuan itu jadi gampang didekati. Bapak mau makan di mana? Miranda bertanya setelah mencatat jadwal rapat Geraldian 1 jam yang akan datang di buku agendanya. Apa mau pesan? Biar saya pesankan pada office boy di bawah. Tanpa mengalihkan tatapan dari layar laptop, Geraldian menyahut,
saya akan turun sendiri, Mir. Oke, kalau gitu saya turun ya, Pak. Miranda menyimpan agenda beserta ballpointnya di meja. Oke, Miranda turun ke lantai terbawah menggunakan lift. Perempuan itu memanfaatkan waktu makan siang dengan mengunjungi ruangan Wina. Seperti janji perempuan itu, yaitu menyisakan makanan yang dia bawa dari rumah, Miranda akan menagihnya. Wina mana, Re? Tanya Miranda pada Rebecca, staf HRD yang juga teman Wina. Mbak Miranda, seru Rebecca mengerling. Makin glowing aja, skincare apaan nih pakainya? Skincare-nya air wudhu aja, ucap Miranda datar. Mana Wina mana? Dia pergi tadi, baru aja. Lah serius? Iya, niatnya beli makan di luar, bentar lagi datang kali. Ya udah aku nunggu aja di sini, ungkas Miranda. Oke, Mbak. 15 menit kemudian Wina masuk ruangan dengan 2 bungkus kantong kertas di jinjingan. Lah kok ada Mbak Miranda ke sini? Miranda mencebikkan mulutnya. Kamu nggak lupakan buat nyisain aku makanan? Lah lupa, udah abis dikeroyok teman-teman tadi. Lah dasar, keluh Miranda. Sia-sia sudah kedatangannya mengunjungi Wina. Hendak pergi keluar, Wina mengeluarkan bungkusan yang berisi Tupperware. Tada, you got aprang. Apaan sih? Desis Miranda cemberut. Nggak lucu serius, Win, aku malah ingin banget banting kamu. Udah nunggu lama-lama dan hasilnya malah lupa, bisa pingsan aku Win kalau ke atas lagi tanpa makan siang. Wina dengan akrab merangkul bahu Miranda dan mendudukannya di kursi miliknya. Nggak dong. Masa aku lupa sih? Nih makan ya. Wina membuka tutup Tupperware yang isinya brownies dengan aneka topping. Ini beli apa bikin? Tanya Miranda mencomor satu buah brownies dengan topping parutan keju. Bikin dong, aku Wina bangga. Kamu jago masak, ini enak banget loh. Rasa leju yang gurih melumer di mulutnya dan bercampur dengan rasa pahit coklat dari brownies. Makasih, Mbak. Dari dulu aku pengen bisa buat kue tapi nggak pernah seenak ini. Kue buat keluarga ya, Mbak. Mbak udah nikah belum sih? Tanya Wina teringat rasa penasarannya yang belum terjawab. Pertanyaan yang Wina ajukan serta-merta merubah raut wajah Miranda dari menikmati brownies jadi tidak berselera makan. Belum, lah serius, Wina tidak percaya. Benar, jawab Miranda, tapi wajah Mbak tuh kayak keibuan banget tahu. Miranda tersenyum tipis. Memang benar, dia memang sudah jadi ibu, tapi tanpa adanya pernikahan. Tapi pacar punya kan? Miranda lagi-lagi menggeleng. Hah serius? Tapi Mbak cantik lo masa nggak punya? Cantik nggak menjamin hubungan seseorang berjalan mulus, Win, keke Miranda tidak habis pikir dengan pendapat Wina. Ya juga sih, aku jadi penasaran kenapa kakak menjomblo gini. Tanpa ditanya, Miranda dengan senang hati menjelaskan walau tak diminta. Bagiku laki-laki itu tidak terlalu penting. Kita bisa hidup tanpanya. Wina terdiam. Aku kuliah di Inggris dengan cara meninggalkan ayah, lalu hidup selama itu sampai sekarang tanpa sokongan biaya dari siapapun apalagi seorang ayah. Itu membuat aku berpikir bahwa laki-laki bukan segalanya. Apa kakak belum pernah pacaran? Udah, sahut Miranda riang. Lama sekali malah, selama 5 tahun. Kami putus karena dia selingkuh dengan sahabatku sendiri. Wina menyentuh bahu Miranda dengan lembut. Maaf buat Mbak harus cerita ini. Nggak apa-apa, semua kenangan itu sekarang malah bikin aku ketawa kalau inget, ucap Miranda terkekeh. Dan apa semua itu yang bikin kakak takut berkomitmen? Miranda terdiam cukup lama sebelum menjawab. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Wina terkekeh lembut, Miranda mau tidak mau turut tertular kekehan. Dua perempuan itu saling berbagi cerita lainnya dan saking fokusnya tidak sadar ada yang sedang memperhatikan. Geraldian, lelaki itu berdiri menjulang di tepi pintu. Tercekat pada cerita Miranda yang complicated. Ternyata di balik sisi cerianya, Miranda menyimpan banyak luka. Bersambung.